hati, Polres Sampang mengabdi untuk negeri dan Ibu Pertiwi. Pagi siang malam tak akan kubiarkan bila ada yang berbuat kejahatan. Kewaspadaan kan terus kutingkatkan agar masyarakat Sampang tetap aman. Kedisiplinan selalu ku terapkan untuk menegakkan keadilan. Polres Sampang dengan program segitiga emas, sinergitas TNI, Polri dan masyarakat untuk menguatkan soliditas dan pembangunan ekonomi yang maju dalam rangka mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman kondusif di Kabupaten Sampang. Coba-coba bermain dengan narkoba. Polres Sampang takkan rela merusak generasi muda. Kami anti korupsi, kami cinta negeri ini. Polres Sampang hebat bermartabat, selalu dekat dengan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, siang ini dari Polres Sampang akan merilis ada 3 perkara. Yang pertama terkait pencabulan dengan TKP di Ketapang. Yang kedua pelecehan yang terjadi di Komben. Kemudian pencurian yang terjadi di Kecamatan Kedundun. Baik, silakan rekan-rekan, kita mulai dari yang pencabulan yang terjadi di Ketapang. Baik, terkait pencabulan ini terjadi pada bulan November 2023 dengan korban D. Tersangka ada 6 orang, antara lain A, L, B, A, dan H. Kronologisnya, jadi pada saat korban berada di rumahnya, dihubungi oleh tersangka A sekitar pukul 20.30.
diajak ke rumah tersangka B. Sesampai di rumah tersangka B, langsung tangannya ditarik, dibawa masuk ke kamar, langsung disetubuhi secara bergiliran. Pada tersangka yang kelima setelah itu berhenti, rencana mau dipulangkan, namun oleh tersangka yang keenam disetubuhi lagi. Selanjutnya korban diantar pulang oleh salah satu tersangka ke rumahnya. Kemudian pada tanggal 30 Januari hari Selasa pukul 19.30 tim Resmob dari Polres Sampang dengan dibantu oleh unit Reskrim Polsek Ketapang melakukan penangkapan terhadap 6 tersangka tersebut, kemudian dibawa ke Polres Sampang untuk diproses lebih lanjut. Dan perlu diketahui dari 6 tersangka ini yang 3 tersangka masih berstatus anak dan saat ini sudah dilimpahkan. Ada yang lain, Mas? Atau utamanya siapa enggak? Apa dibalik kerja belanja? Tersangka B. Yang lain? Pasalnya Dalam hal ini diterapkan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. berang kita apa saja? Barang bukti yaitu pakaian yang dipakai oleh korban dan yang dipakai oleh tersangka. Dan korban diajak oleh tersangka statusnya sebagai teman. Karena kenal, karena teman satu desa. Bukan pacar. Bukan. Itu diajak ke rumah siapa? Diajak ke rumah salah satu tersangka. Yang inisial apa? Yang ngajak A ke rumah tersangka B. Malam apa siang ya? Pukul 20.30. Sudah ya? Oke. Berikutnya. Tunjukin ini barang buktinya mana ya yang ini. Nah, ini. Bukan itu. Kalau ini khusus, bisa nanti hampir tanya-tanya ya. Langsung ngobrol habis rilis kita tanya kenapa melakukan seperti ini. Boleh? Yang ini. Yang ini. Nanti aja. Loh, Iya. nanti aja. Baik rekan-rekan, untuk berikutnya yaitu terkait perkara pelecehan seksual. Di sini korbannya ada 3 orang, inisial H, S, dan H, dan tersangka MF. Kejadiannya antara bulan Juli sampai dengan September 2023 dan TKP-nya itu di sekolahan SD Madulang, Kecamatan Omben, Sampang. Jadi kronologisnya tersangka ini memegang-megang pantat, mencoba memegang payudara, mengelus-elus paha. Jadi kejadiannya sejak bulan Juli sampai dengan September tahun 2023. Setelah kami lakukan penyelidikan dari hasil gelar perkara, kami tetapkan tersangka dan akhirnya sekarang ini kami lakukan penahanan. Masalah jadi asal melakukan hal seperti itu kenapa enggak? Alasannya ada? Karena nafsu birahi. Itu sudah dilakukan berapa kali kan? Pada dulu atau dulu? Periode Juli sampai dengan September. Karena memang antara korban dan tersangka ini satu kantor. Dan izin dan tersangka ini sudah memiliki istri ya? Atau bukan? Sudah memiliki istri.
Pasal dan jumlah sebenarnya Jadi untuk penerapan pasal di sini pasal 289 KUHP subsidiar pasal 294 KUHP. Ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara. Cukup ya? ya korban sama saja. Inisial H, inisial S, dan inisial H. Adakah alat ini SD semua tidak? Barang bukti Ya. Pakaian. pakaian. Iya. Ya, ketiganya di guru SD semua. Iya, betul, satu kantor. Informasi yang kami terima dan ada wali murid juga sempat dilakukan jabran gimana kan? Iya, salah satunya ada wali murid. Jadi ada 4 kan? Kalau begitu. Tidak, jadi 3 itu duanya pengajar, 1 wali murid. Ya. Kemudian kita tanya-tanya ke tersangka itu kan. Ini barang buktinya ini ya. 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 Berikutnya ini perkara yang ketiga, yaitu terkait pencurian HP. Ini kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 3.00 di Dusun Anjir, Desa Pesarenan, Kecamatan Kedungdung. Pelapor atas nama AK, korbannya ini ada 4 orang. Tersangka Abdul Wahid, tersangkaan pasal 363 KUHP. Jadi kronologisnya yaitu pada pukul 03.00 pada tanggal 19 Januari 2024, korban ini mau sholat tahajud. Saat menuju ke kamar mandi melihat jendelanya rusak, ada bekas congkelan. Setelah melihat itu akhirnya melakukan pengecekan terhadap barang-barang berharga yang ada di rumah itu. Ternyata sudah ada 5 handphone milik 4 korban tadi yang hilang. Dari kejadian tersebut, korban melaporkan ke Mapolsek Kedungdung. Setelah ditindaklanjuti untuk dilakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut, akhirnya pada hari Rabu tanggal 7 Februari tahun 2024 jam 11.00 unit Reskrim Polsek Kedungdung berhasil menangkap tersangka Abdul Wahid. Pada saat itu posisinya ada di Kenjeran di Surabaya. Tersangka ini memang spesialis. Jadi kalau sementara yang diketahui atau sesuai hasil penyidikan, memang dia penada. Pasal yang dikenakan pasal 363 KUHP. Hasil menjual barang buktinya dibuat apa? Digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sudah berkeluarga? Sudah. Ini anak berapa? Anaknya berapa? Belum punya anak. Oh, belum punya anak, baru menikah. Udah nih. Cukup ya? DP-nya? Rekan-rekan, kami atas nama pimpinan Polres Sampang dan segenap keluarga besar Polres Sampang
mengucapkan selamat Hari Pers Nasional tahun 2024. Jadi temanya yaitu mengawal transisi kepemimpinan nasional dan menjaga keutuhan bangsa. Itu rekan-rekan, semoga pers semakin jaya dan kita selalu bersinergi. Amin. Terima kasih. Saya cukup ya.